Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Taruna dan Taruni. Mari kita lanjutkan kembali mata kuliah kita, Sistem Kontrol. Hari ini kita coba bahas tentang relay amplifier, ya. Ini masih ada lanjutan dari materi yang sebelumnya, ya. Saya akan coba bacakan file PDF ini. Jika memang ada hal-hal yang perlu kita bahas lebih rinci, maka kita akan bahas secara lebih rinci bersama-sama. Ya, baik. Jadi relay amplifier ini adalah penguat tekanan udara pneumatik. Ya, ini dapat dilakukan oleh sebuah relay amplifier. Ya, jadi ada dua buah bentuk relay amplifier yang dimaksud. Yang pertama adalah direct working bridge of amplifier relay, gitu ya. Yang pertama ini adalah direct working bridge amplifier. Kemudian yang kedua, ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dia berbeda. Nah, ini direct working non bleed, ya, gitu. Kalau tadi hanya ini tidak ada nonnya, ini non bleed of amplifier relay, gitu ya. Dan gambarnya juga berbeda, ya. Mari kita coba bahas yang pertama dulu, ya. Yang pertama kita coba bahas. Jadi amplifier ini dia ada nozzle, ini adalah nozzle-nya, ya. Ini adalah nozzle-nya. Kemudian di nozzle ini ada tahanan R1. Ya, ini ada tahanan R1. Kemudian dia ada jarak, ya, antara nozzle dengan fan. Ini adalah fan-nya, ya, tuas ini, ya, di mana tuas ini itu pergerakannya berdasarkan dari sensor, ya. Kita pernah bahas sebelumnya, dia terhubung ke sensor, misalnya dari bulb, di mana dia akan menekan fan ini sehingga dia bisa bergerak mendekati fan sampai dia bisa menutup nozzle, gitu ya. Jadi ini terhubung ke bagian sensor. Nah, kemudian ini adalah jaraknya, ya, jarak ini adalah Z. Kemudian pergerakan ini adalah E pergerakannya. Kemudian di sini ada P supply atau tekanan supply, di mana tekanan ini ada tekanan pneumatik, tekanan angin pneumatik, ya. Ini P supply. Di sini ada tahanan R, ya. Kemudian di sini P ini maksudnya terhubung, ya. Ini karena dia panjang, ya, jadi digambarkan seperti ini. Ini aslinya adalah dia terhubung, di mana P di sini itu sama dengan P di sini. Kemudian di sini ada membran, ini adalah membran, ya. Membran ini adalah membran diafragma, ya. Ini adalah membran diafragma. A itu adalah luas dari membran diafragma A, gitu ya. Ya. Kemudian di sini ada PK1, ya. PK1 di sini adalah perubahan tekanan, ya, atau perubahan pada katup 1, ya. Ya, ini adalah perubahan tekanan pada katup 1. K1 itu adalah katup. Katupnya tuh ini, ya. Gitu. Jadi delta PK1 itu adalah perubahan tekanan pada PK1. Kemudian di sini ada delta PK2, ini adalah perubahan pada tekanan di katup 2. Jadi katupnya ini adalah ini. Ini katupnya, dia akan menutup bagian sini. PK1, ini katupnya, dia akan menutup bagian ini. Gitu ya. Kemudian
di sini ada CV, ini adalah konstanta pegas, ya, ini adalah konstanta pegas. CV ini adalah konstanta pegas. Karena di sini ada spring, ya, ini adalah springnya, ya, ini adalah keterangan konstanta pegas. Kemudian di sini ada Y. Y ini adalah jarak pergerakan dari pegas. Ya, ini adalah jarak pergerakan dari pegas. Ya, gitu ya. Nah, ini ada CJ. Nah, kalau di sini ada CV, ini adalah konstanta pegas, di sini adalah konstanta dari diafragma. Ya. Jadi CJ ini adalah konstanta dari diafragma ini, gitu ya. Nah, ini kalau kemudian di sini ada payout dan ada buang, gitu ya. Nah, jadi dalam dalam cara kerjanya, ya, cara kerjanya di sini udara supply itu akan masuk, ya, melalui tahanan air, di mana dia akan eh, menekan, ya, eh, ya. Jadi tekanan pneumatik ini dia akan mengarah ke nozzle sini, ya, maka dia akan keluar di sini udara pneumatiknya. Pada saat udara pneumatik ini keluar di sini, maka tidak ada tekanan di sini, ya, tidak ada tekanan, dia hanya keluar di sini, ya, karena fan-nya ini dia tidak bergerak menutupi nozzle, ya, atau dengan kata lain dia masih posisi yang sama di Z. Nah, kemudian karena di sini tidak ada tekanan, ya, di membran ini tidak ada tekanan, maka katup ini posisinya masih di dalam tekanan spring. Berarti posisi ini akan menutup. Jadi tidak ada tekanan yang keluar. Ya, tidak ada tekanan yang keluar. Dia udara itu masih keluarnya di sini. Nah, tetapi bila ada pergerakan dari nozzle ini, atau pergerakan dari fan ini, di mana dia akan menutup lubang nozzle, maka dia akan udara yang tadinya bisa keluar di sini, dia akan tertahan. Pada saat tertahan, maka tekanan udara dia akan menekan diafragma ini. Ya, pada saat dia menekan diafragma ini, maka secara otomatis dia akan membuka katup 2 ini. Maka udara supply bisa mengalir ke sini, ya, bisa mengalir ke sini, gitu ya. Nah, ini adalah buang ini adalah untuk mengeluarkan udara-udara yang ada di dalam sistem amplifier ini, ya, yang terutama dia posisinya di bawah diafragma, ya. Jadi udara yang ada di sini dia akan dibuang melalui buang ini, gitu ya. Jadi tekanan ini, PO ini akan berubah sesuai dengan pergerakan dari fan ini, ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita lanjut, saya bacakan, bila mana tekanan udara pneumatik pada katup supply turun, ya, bila mana tekanan udara pneumatik, ya, pada katup supply turun, PK2, demikian juga pada katup buang PK1, ya, dengan adanya perubahan tekanan nozzle atau P yang dikarenakan adanya perubahan kondisi pada proses, maka membran A akan bergerak ke kanan atau ke kiri, ya, membran. Jadi membran diafragma ini, ya, karena dia terhubung dengan katup ini, ya, katup A1 dan katup 2, maka dia bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Kemudian bila mana tekanan nozzle P membesar, maka membran bergerak ke kanan. Nah, ini jadi kalau P ini membesar,
maka dia akan bergerak ke kanan, dia akan menutup PK1 dan membuka PK2, ya, menutup katup 1 dan membuka katup 2, ya. Jadi bila mana tekanan nozzle P membesar, maka membran bergerak ke kanan, ya. Katup buang K1 tertutup dan katup suplai K2 terbuka. Kondisi tersebut membuat P-out makin membesar, yang saya utarakan tadi. Jadi karena ada pergerakan dari fan ini, ya, pada saat dia menutup nozzle di sini, maka P-out di sini dia akan membesar. Nah, ini kalau dalam rumusnya, jadi P supply, ya, P supply itu sama dengan delta PK2 ditambah P out, ya. Ya, P supply itu adalah ini, ya, P supply, ya, P supply ini, P supply sama dengan delta PK2 ditambah dengan P out. Ini untuk yang jalur supply, ya, jalur masuk, ya, ini P supply. Nah, kemudian P buang itu adalah tekanan buang di sini, ya, tekanan buang, ya, itu sama dengan P out dikurangi delta PK1, ya. Jadi P buang itu sama dengan ini dikurangi dengan ini, ya. Ini kalau sesuai rumus, ya. Ya, bila P buangnya mencapai 0, gitu, maksudnya tertutup rapat, ya. Jika P buangnya mencapai 0, berarti di sini ini 0, ya. Jika P buang sama dengan 0 nih, berarti kan ini posisinya tertutup rapat di sini, ya. Maka, ya, di sini P out sama dengan delta PK1, ya, gitu. Jadi ini jika seandainya ininya 0, ya, jika seandainya ininya 0, maka P out sama dengan delta PK1, ya. P buang ya. Jadi bila P buang mencapai 0, ini dari rumus ini, ya. Kita tulis di sini coba, ya. P buang sama dengan P out ya dikurangi delta PK1. Ya, kalau PK buangnya 0, ya, berarti P out sama dikurangi delta PK1. Ya, berarti P out sama dengan delta PK1. Ya. Tekanan out itu sama dengan perubahan tekanan pada katup 1. Itu maksudnya begitu, ya. Delta PK1 itu adalah perubahan tekanan pada katup 1. Ya. Nah, kemudian disubstitusi, ya, PO tadi disubstitusi, ya, rumus ini, ya, kita substitusi ke sini, ya, maka didapat seperti ini. P supply sama dengan delta PK2, ya, di ini delta PK2 tambah delta PK1 ini, ya, diganti, ya. Nah, hal ini berarti bahwa jumlah turunnya tekanan pada kedua katup itu sama dengan tekanan supply, ya. Jadi turunnya tekanan pada kedua katup itu sama dengan tekanan supply, ya. Karena ini kan delta PK, ya. Perubahan tekanan, ya, perubahan tekanan pada katup 2, ya, dan perubahan tekanan pada katup 1, ya. Kemudian kita lanjutkan. Pada saat terjadi keseimbangan gaya, ya,
Pada saat terjadi keseimbangan gaya pada katup-katup tersebut, maka ya keseimbangan gayanya adalah, nah ini P, ya, tekanan P itu adalah tekanannya ini, ya, ini tekanan ini. P dikali luas penampang ini, luas penampang dari diafragma. Maka di sini adalah P dikali A. Ya, P-nya adalah tekanan nozzle, A-nya adalah luas membran. Itu sama dengan CS konstanta pegas dikali dengan jarak pergerakan katup. Nih di sini. Ya. Kalau di sini kan tulisannya CV ya. Tapi mungkin tipe di situ CS. Maksudnya adalah konstanta pegas dikali dengan pergerakan katup ini. Jadi antara gaya yang di sini ya dengan gaya yang ada di sini itu sama ya pergerakannya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sehingga katup supply dan katup buang akan sedikit terbuka dan mengeluarkan udara keluar. Oleh karena itu disebut direct working bleed off amplifier relay ya. Katup supply dan katup buang akan sedikit terbuka, mengeluarkan udara keluar. Gitu ya. Jadi sebetulnya tidak tertutup rapat. Kemudian dengan melihat persamaan keseimbangan massa udara, ya, ini kita bisa tulis Q in, ya, itu adalah massa udara masuk, ya, sama dengan Q out tambah dengan Q system, ya. Q in itu adalah ini, ya, massa udara masuk itu adalah di sini di P supply. Kemudian key out, ya, key out itu adalah yang di sini P out, ya. Kemudian key system, ya, key system itu adalah yang ada di sini, ya, yang ada di dalam amplifier ini, key system, gitu ya, key system. Nah, kalau kita jabarkan lagi, key in itu adalah, ya, ini coba kita copy saja gambarnya, enak ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ya key in itu di sini, ya, key in itu ada di sini, key in, ya, ini adalah key in di sini, ya, sampai di sini. Jadi P supply, ya, P supply dikurangi P out, ya, karena dia jalurnya di sini, key in, ya, dibagi dengan RK2. RK itu adalah RK2 adalah tahanan pada katup 2, ya. Jadi RK2 ini adalah tahanan pada katup 2. Ya, RK2, ya. Jadi P supply di sini ada P supply dikurangi P out, ya, dibagi dengan di sini ada tahanan yaitu RK2, ya. Kemudian key out, ya, di sini, ya. Key out itu sama dengan P out, ya, P out, ya, dibagi dengan RK1. Jadi di sini ada tahanan RK1. Ya, ini key out di sini, ya, atau massa udara yang keluar. Ya, kalau tadi adalah tekanan supply, ya, tekanan supply. Kemudian key system adalah P out, ya, P out dikali C itu adalah konstanta pegas, S itu adalah pergerakan dari pegas. Jadi di sini mungkin disimbolkan S, ya, di sini. Jadi S ini, C ini adalah konstanta pegas. Kemudian S ini adalah jarak pergerakan pegas. Gitu ya.
gitu ya. Jadi key system itu key yang ada di sistem ini atau massa udara yang ada di sistem ini. Jadi P out dikali dengan konstanta pegas dan jarak pergerakan dari pegas. Nah, kemudian sekarang kita mau cari P supply-nya berapa ya dari rumus ini ya, P supply-nya berapa. Kita coba pindahkan saja. Ya, atau kita tulis di sini aja. Ya, kita coba ulas di sini. Ya. Nah, jadi dari rumus ini ya, dari rumus ini itu kita bisa tulis P supply dibagi dengan P out dibagi dengan RK2 sama dengan P out dibagi dengan RK1 ditambah dengan P out dikali C dikali S ya. Sekarang kita mau cari P supply-nya berapa ya, maka ini semuanya kita kalikan menjadi P out dikali RK2 dibagi dengan RK1 tambah P out dikali C dikali S dibagi dengan dikali dengan RK2 ya, ditambah ya ya, kemudian ditambah dengan P out gitu ya. Nah, ini ya, ini rumusnya ya. Ya, atau ya kita sederhanakan lagi menjadi ya, kita sederhanakan menjadi P supply ya, P out-nya dikeluarkan menjadi ya, RK2 per RK1 ya, ditambah C S kali RK2 tambah 1 ya. Ini ya, ini kalau kita kita sederhanakan ya. P supply itu sama dengan P out ya dikali ya, ini 1 ditambah RK2 dibagi RK1 ditambah RK2 dikali C dikali S ya. Ini kalau kita sederhanakan ya. Kemudian dari persamaan tersebut ya, maksudnya itu dari persamaan ini ya, dari persamaan ini ya, itu kita bisa ambil menjadi dua bagian tekanan, yaitu bagian statis dan bagian dinamis ya, seperti itu. Nah, bagian statis itu tidak berhubungan dengan waktu, bagian dinamis itu berhubungan dengan waktu ya. Ya, ini kalau rumus ini misalnya kita kita coba pindahkan ya, kita coba pindahkan di sini rumusnya. Di sini akan ada dua bagian sebetulnya.
Ya. Nah, di sini kita bisa dapat dua bagian, yaitu ini adalah P supply ya, P supply ya, sama dengan P out ya. Di sini masih rumus yang sama di sini, P supply sama dengan P out dikali 1 tambah RK2 dibagi RK1 ditambah RK2 dikali C dikali S di sini. Nah, bagian statis itu ya, kalau kita sederhanakan, karena ini yang dicari adalah P out ya, bukan P supply, berarti ada perubahan dari rumus ini. Berarti P supply ya, mohon maaf ya. Nah, berarti P out sama dengan dari rumus ini ya, P supply ya itu dibagi dengan apa? Dibagi dengan 1 tambah RK2 per RK1 ditambah RK2 dikali C dikali S ya. Ini sebenarnya ya. Jadi ini adalah pecahan dari sini. Maksudnya apa? Payout ini ya, payout ini pada saat dia di bagian statis, maka rumus ini saja yang terpakai. Iya, gitu ya. Jadi pada saat menghitung bagian statis hanya eh, ini yang terpakai, konstanta waktu tidak digunakan, gitu ya di sini. Maka dari rumus ini ya, dari rumus ini kita bisa sederhanakan lagi ya sebetulnya ya, atau kita bisa rubah lagi bentuknya ya, dari ini contoh kita ambil saja. Ya, kita coba taruh di sini saja. Nah, dari rumus ini sebetulnya kita bisa jabarkan ya, penjabarannya mungkin seperti ini. Payout sama dengan 1 ya, ini 1 kali P supply, berarti P supply, berarti ini P supply 1 tambah RK2 per RK1 ya. Ini kalau kita sederhanakan lagi ya, di sini berarti P supply ya, RK1 tambah RK2 dibagi dengan RK1 gitu ya. Maka didapat di sini ya, yaitu RK1 dikali P supply dibagi dengan RK1 plus RK2 ya. Ini adalah payout gitu ya. Nah, ini penyederhanaannya adalah seperti ini ya. Nah, ini kan RK1 dikali P supply ya, RK1 dikali P supply dibagi dengan RK1 plus RK2 dibagi dengan RK1 plus RK2. Nah, ini untuk bagian statis ya, untuk bagian statis. Jadi payout itu, payout ya, berarti di sini ya, gambar yang mana tadi ini ya. Payout ini ya sama dengan ya, tahanan pada RK1 ya, tahanan pada RK1 dikali tekanan supply dibagi tahanan pada katup 1 ditambah tahanan pada katup 2 untuk bagian payout-nya
untuk bagian statis, ya. Nah, untuk bagian dinamis, ya, dia harus melibatkan ini, ya. Untuk bagian dinamis, dia harus melibatkan ini, ya. Nah, di sini, ya, dari rumus ini sebenarnya penjelasannya dia harus dibagi lagi dengan RK1 dan RK2, ya. Di sini coba kita ambil, ya. Ya, di sini sebenarnya, ya, sebenarnya itu eh jadi kenapa dari harusnya kan dia hanya dibagi dengan RK2 dikali C dikali S harusnya. Kenapa ini tetap diikutkan? Ya. Karena tahanan pada katup 2 dan katup 1 itu sangat mempengaruhi dari tekanan Pout. Maka dia dimasukkan ke dalam rumus seperti itu, ya. Nah, bagaimana dengan penjabarannya? Penjabarannya seperti ini. Jadi kita sederhanakan, ya. Jadi P out, ya, sama dengan P supply, ya, ini dibagi dengan 1 tambah, ya, RK2 dikali C dikali S, ya. Kemudian dibagi dengan di sini adalah RK1 tambah RK2 dibagi dengan RK1, ya, ini. Kemudian dari sini kita sederhanakan lagi, ya, P supply, ya, atau di sini saja, ya. Kita P supply, ya, sama dengan P out sama dengan P supply 1 ditambah, nah ini berarti RK2 RK1 dikali RK2 dikali C dikali S dibagi dengan RK1 plus RK2, ya. Nah, di sini kita sederhanakan lagi menjadi P out sama dengan, ya, P supply dibagi, ya, RK1 tambah RK2 tambah RK1 dikali RK2 dikali C dikali S dibagi, ya, RK1 plus RK2, ya. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi, ya, P supply dikali RK1 tambah RK2 dibagi dengan RK1 plus RK2 tambah RK1 dikali RK2 dikali C dikali S, ya. Ya. Nah, ini coba kita pindahkan. P out sama dengan P supply dikali PK1 tambah RK2, ya,
dibagi dengan RK1 ditambah RK2 ditambah RK1 dikali RK2 dikali C dikali S. Ini. Ya. Nah, karena RK1 tahanan katup 1 dikali tahanan katup 2 dikali konstanta itu sama dengan T, atau kita sebut sebagai konstanta waktu, ya. Ini berarti ini kita ganti dengan T, ya. Maka rumusnya berubah seperti ini, ya. RK1 ditambah RK2, ya, ditambah T dikali S. Jadi ini ada kesalahan penulisan rumus. Ya, harusnya ini adalah plus. Ya. RK1 ditambah RK2 dikali P supply dibagi RK1 ditambah RK2 ditambah T dikali S. Ya, jadi ini ada kesalahan typo gitu ya. Nah, ini jika bagian dinamis ya, karena berhubungan dengan waktu gitu ya, konstanta waktu. Nah, dari persamaan statis ya, dari persamaan statis itu didapat sebuah grafik pemakaian udara pneumatik sebagai berikut ya, ini. Jadi ini berdasarkan percobaan ya. Jadi pengukuran-pengukuran ini itu berdasarkan percobaan pada katup ini ya, pada katup ini. Jadi kita tidak bisa menghitung secara spesifik. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat P supply-nya berapa. Ya, P supply-nya itu kita tidak bisa menghitung karena di sini tidak diberikan keterangan P supply-nya berapa, kemudian tahanannya berapa. Ya, tahanannya berapa kita nggak dikasih. Gitu ya. Jadi kita nggak bisa menghitung angka ini P out ya, karena P supply-nya sama RK1 dan RK2-nya tidak ada keterangan ya, karena ini adalah grafik pemakaian dari percobaan di lab gitu ya. Nah, ini adalah penjelasannya. Nah, kemudian kita lanjut ke amplifier yang kedua, yaitu direct working non-bleed of amplifier. Nah, perbedaannya dia ada dua membran. Ya, membran yang ini, membran yang ini diafragma ya, membran atau diafragma ini yang pertama. Ini ada membran yang kedua di sini. Gitu. Ya, ada membran yang kedua. Nah, penjelasannya hampir sama. Jadi di sini ada tekanan udara P, di sini ada hambatan R1 ya, tahanan R1, di sini ada jarak Z antara fan ini dengan nozzle ini. Kemudian E ini adalah pergerakan fan-nya ya, bisa menjauh, bisa mendekati dari nozzle. Kemudian ini ada P supply, tekanan supply, ada tahanan di sini. Nah, kemudian ini ada katup 2, ini adalah katup 2 atau K2. Kemudian ada spring, maka di sini ada konstanta spring ya. Konstanta spring atau CS ini, konstanta spring. Kemudian ada diafragma, di sini juga ada konstantanya CM ini, konstanta diafragma yang tengah. Kemudian A2 ini adalah luas penampang dari diafragma. Kemudian diafragma yang pertama atau luasnya adalah A1, kemudian konstantanya adalah CS2. Gitu ya. Nah, di sini ada K1 ya, ini ada K1 di sini. Ini K1-nya. Ini adalah K2 ya. Jadi ada K1 dan K2.
Nah, jenis relay amplifier ini ini adalah salah satu dari bermacam jenis relay amplifier membran yang banyak digunakan pada instrumen pengukuran dan pengaturan yang menggunakan udara pneumatik, ya, sebagai sumber tenaga bantunya. Dengan memperhatikan mekanisme pergerakan kedua membran di dalam relay amplifier akan didapat dua persamaan keseimbangan gaya. Jadi ada dua keseimbangan gaya pada keadaan ini hampir sama seperti yang tadi, ya, dimana coba kita gambarnya kita pindahkan. Jika tekanan ini membesar, tekanan P ini membesar, tekanan P ini kan terhubung ya, maka dia akan menekan diafragma ke arah kanan, ya, gitu ya. Jadi tekanan P ya dikali dengan luas penampang dari membran satu, ya, membran satu itu adalah membran yang ini yang besar, ya. Kemudian itu sama dengan P out dikali A2, ya. P out ini, ya, P out dikali dengan luas penampang dari membran A2. P out dikali A2 ditambah dengan, ya, konstanta pegas, ya, konstanta pegas dikali dengan pergerakan dari katup atau Y ini, pergerakan dari katup, ya. Jadi P out itu atau keseimbangan gayanya, ya, keseimbangan gaya antara kiri dengan kanan, ya. Jadi di sini ada keseimbangan antara bagian kiri dengan bagian kanan maksudnya, gitu ya. Di bagian kirinya adalah P dikali A1, bagian kanannya adalah P out dikali A2 ditambah konstanta pegas dikali pergerakan dari katup ini, ya, katup yang ini. Nah, di sini maka didapat P out sama dengan P out dikali A2 sama dengan P dikali A1 ditambah C dikali Y. Ini ada kesalahan penulisan, ya, di sini. Harusnya ini adalah minus, ya, ini harusnya adalah minus, ya, ini harusnya minus. Maka di sini disederhanakan lagi menjadi P out sama dengan P dikali A1 dibagi dengan A2, ya, dikurangi CS dikali Y dibagi dengan A2, gitu ya. Jadi ini ada kesalahan nih, harusnya minus. Nah, kemudian jika P-nya mengecil, maksudnya P di sini tekanannya ini mengecil, ya, berarti diafragmanya bergerak ke kiri, ya, diafragmanya bergerak ke kiri. Ini juga sama sebenarnya. Jadi P dikali A1 sama dengan P out dikali A2 ditambah CM. Nah, perbedaan di sini nih, yang tadi adalah CS spring, ya, dikali pergerakan katup, di sini dikali CM, gitu ya. Kenapa? Karena membran tadi, membran yang ini, ya, ini juga berfungsi dia sebagai spring di sini, CM ini, ya. Ya, membran ini juga dia berfungsi sebagai spring di mana dia mempunyai kelenturan, ya, mempunyai kelenturan di mana pada saat dia tekanan di sini turun, maka si membran tadi itu juga berupaya untuk kembali ke posisi semula, ya, kembali ke posisi semula. Berbeda dengan tadi yang pada saat P membesar, maka yang menahan adalah spring, ya, yang menahan adalah spring. Nah, sedangkan pada saat P mengecil atau dianggap tekanannya rendah, maka yang lebih dominan itu adalah konstanta dari membran atau CM, ya, di sini. Jadi CM itu adalah ini, ya. Mungkin gambarnya terlalu kecil ya. Saya coba di sini saja deh. Nah, ini, ya. Jadi
perbedaannya memang ada di sini ya, di CM dikali Y ya. Maka di sini rumusnya pun sama ya, PO sama dengan P dikali A1 dibagi dengan A2 dikurangi CM dikali Y dibagi dengan A2 gitu ya. Nah, kemudian pada saat keadaan kedua membran seimbang ya, pada saat kedua keadaan membran seimbang, maka harga antara P sama dengan PO ya adalah sama besar. Hal ini tersebut akan nampak pada gambar di mana kedua katup tertutup. Ya, keadaan ini menyatakan bahwa tidak ada udara suplai maupun udara buang. Gitu ya. Nah, jadi faktor amplifier U2 ya, itu sama dengan sinyal keluaran PO dibagi dengan sinyal masukan. Ya. Atau U2 ya sama dengan delta PO dibagi dengan delta P gitu ya, atau sebanding dengan ya, ya itu luas penampang A1 dibagi luas penampang A2 ya. Luas penampang tuh nih ya. Nah, ini luas penampang ini ya. Jadi Pout ini dibagi dengan P ya, itu sama dengan luas penampang A1 membran yang ini yang besar dibagi dengan luas penampang yang kecil A2 ya. Persamaan tersebut menyatakan bahwa kedua membran A1 dan A2 sangat dominan dalam menentukan besaran faktor amplifier ya. Ya, sebetulnya kalau kita lihat dari rumus ini juga kelihatan kan bahwa membran ini ya, ini sangat berpengaruh di sini ya, A1 dan A2 ini ya. Kemudian dari persamaan tersebut menyatakan bahwa kedua membran A1 dan A2 sangat dominan dalam menentukan besaran faktor amplifier. Nah, faktor amplifier dari kombinasi fan nozzle ini juga ada. Jadi, selain dia ada amplifier yang ada di mana? Saya besarkan aja gambarnya. Selain dia ada faktor penguatan di sini, ya, selain dia ada faktor penguatan di sini juga ada, ya, dan di sini, ya. Maka sinyal keluarannya itu adalah P, sinyal masukannya adalah pergerakan dari Z ini. Maka amplifier dari nozzle, fan dengan nozzle, atau disebutnya sebagai U1, kalau tadi di sini adalah U2, ya. Di sini adalah U1, ini U1, ini adalah U2. Ya. Maka U1 sama dengan perubahan tekanan P dibagi dengan perubahan dari jarak Z gitu ya di sini. Gitu. Jadi ada dua di sini. Maka perhitungan faktor amplifier dari instrumen kombinasi fan nozzle dan relay amplifier secara total akan menjadi sebagai berikut. Jadi U itu penguatan total adalah penguatan U1 dikali penguatan U2. Maka kalau digabung ya rumusnya adalah delta P ya dari U1 yang di nozzle dikali dengan P out itu yang ada di amplifier ya, dibagi dengan Z, delta Z dikali dengan delta P. Ini kan bisa dicoret ya. Maka dapatlah faktor penguatannya sama dengan delta P out dibagi dengan delta Z ya, ini ya. Nah, ini kalau secara penggambarannya dari bloknya ya seperti ini. Jadi
pergerakan dari fan terhadap nozzle itu adalah Z, ya, karena ini posisinya ada di nozzle, maka outputnya adalah P. Nah, P ini dia masuk ke relay amplifier, dia akan mengeluarkan sinyal Pout, gitu ya. Maka ini disebut faktor penguatan yang kedua. Ini adalah faktor penguatan yang pertama, ya. Kemudian kalau ini kita gabung, maka dia akan bloknya seperti ini, ya, seperti ini. Ya. Jadi dari diagram blok tersebut di atas kemudian dapat ambil pengertian bahwa setiap ada perubahan pada harga Z atau gerakan fan akibat adanya gangguan proses itu eh, yang saya katakan tadi bahwa pergerakan fan itu kan dia bisa terhubung misalnya dari apa namanya bulb yang dia mengukur tekanan atau dia mengukur suhu, ya, maka dari tekanan bulb tadi dia akan menggeser dari fan tersebut, ya, seperti itu, ya. Nah, itu maksudnya disebut sebagai gangguan proses. Nah, ini dia akan merubah, ya, dia akan merubah harga dari Pout di amplifier, ya. Nilai keluaran Pout haruslah sebanding dengan nilai masukan Z, hingga terlihat bahwa keluaran Pout adalah fungsi transfer diagram blok Pout dibagi delta Z. Ya, ini maksudnya, ya. Jadi fungsi transfer di sini. Ya, atau Pout itu sangat dipengaruhi oleh perubahan dari Z atau pergerakan dari fan, ya. Baik, Taruna, mungkin hari ini cukup dulu, ya, untuk materi saya tentang eh, amplifier, ya. Silahkan dicatat bagian yang penting, ya. Jangan lupa untuk mengisi absensi, ya, kemudian mengumpulkan dari rangkuman dari materi ini, ya. Mungkin demikian pertemuan kita perkuliahan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.